Berdaulat dalam pangan adalah cita-cita semua negara, termasuk cita-cita di negeri ini. Tapi, cita-cita ini harus berhadapan dengan produktivitas pangan yang rendah, lahan sawah yang terus-menerus dialihfungsikan dalam belasan tahun terakhir. Ditambah lagi, redupnya minat generasi muda jadi petani. Lengkap sudah tantangan berat pemerintah, memacu produksi pangan negeri ini. Tapi ketahanan pangan yang juga cita-cita dari Presiden Prabowo Subianto ini, mulai bergaung membawa semua jajaran pemerintah dan pemerintah daerah memperbaiki produktivitas pangan. Misalnya, untuk produksi beras yang menjadi makanan pokok, banyak pemerintah daerah berlomba meningkatkan produksinya. Tak hanya dengan memperluas area produksi, beberapa Pemda bahkan tak segan mengadopsi teknologi-teknologi pertanian. Kami ini kan ada 3 sektor. Yang pertama sektor tanaman pangan, yang kedua hortikultura, dan tentunya juga ada perkebunan di sana. Nah, komoditas apa yang dominan yang ada di Kabupaten Malang? Tentunya Kabupaten Malang adalah penghasil hortikultura terbesar di Jawa Timur ya. Juga salah satunya komoditas perkebunan termasuk kopi dan sebagainya. Sedangkan untuk tanaman pangan, kami memiliki kualitas padi yang unggul. Ya, jadi padi Malang ini sangat digemari oleh para bisnis ya, teman-teman dari industri dan bisnis, karena padi di Kabupaten Malang ini memenuhi kriteria untuk masuk di kelas berasnya menjadi kelas beras premium, sehingga ini banyak dicari para industriawan beras khususnya seperti itu. Kembali apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam pengembangan dunia pertanian dan perkebunan itu? Tentunya ada 2. Kalau kita mengharap ekstensifikasi, mungkin Kabupaten Malang lahannya udah termanfaatkan semua. Jadi kemungkinan besar ini adalah kecil kita bisa lakukan untuk perluasan areal tanam atau luas batu sawah yang kita kenal dengan LBS. Yang kedua, kami tentunya bagaimana mengoptimalkan intervensi untuk intensifikasinya. Nah, kalau kita bicara intensifikasi, ya kita tentunya ada 2, bagaimana off-farm dan on-farm. Nah, di on-farm ini tentunya adalah kegiatan budidaya di lahan. Nah, kalau untuk yang pasca panen atau off-farm, kita tentunya punya alat-alat bagaimana mengolah padi itu agar menghasilkan kualitas beras-beras yang bisa berkualitas, atau kalau bisa ya berasnya masuk premium karena memiliki nilai tambah yang tinggi bagi para petani. Nah, kembali bagaimana teknologi yang digunakan. Pada saat on-farm atau kegiatan budidaya, kita mulai dulu adalah penggunaan benih yang bagus. Yang kedua, bagaimana sentuhan teknologi ya terkait bagaimana pemanfaatan saprodi atau sarana produksi pertanian yang kita kenal, mulai dari mekanisasi pertanian untuk olah lahan berupa hand traktor, kultivator, kemudian kita juga menggunakan transplanter, sebagian sudah mulai juga seperti itu. Yang kedua, tentunya kami juga sebagaimana disampaikan tadi, bagaimana untuk mempermudah kegiatan-kegiatan itu supaya lebih efektif dan efisien. Karena saat ini ternyata buruh tani juga semakin menyusut. Tidak banyak lagi regenerasi di bidang pertanian khususnya padi ini. Nah, itu menjadi PR tersendiri untuk kita semua. Nah, salah satunya mekanisasi pertanian ini yang harus kita lakukan. Nah, kembali bagaimana drone? Drone ini sebagian sudah dikenal oleh para petani. Ya, kami secara dari dinas juga sudah mulai ya. Kita baru mulai bagaimana kita mencoba memanfaatkan drone ini. Ini kami justru dari dinas sudah mulai pengadaan agar nanti bisa kita bantukan kepada para petani yang membutuhkan, khususnya dalam rangka untuk pemberian pestisida, pupuk dan sebagainya, itu bisa memanfaatkan teknologi drone. Kemudian mungkin dari sisi bagaimana digitalisasi di bidang pertanian, kita intervensi yang kita galakkan adalah petani muda, petani milenial. Jadi Kabupaten Malang selama 4 tahun ini sudah mengintervensi kurang lebih 13.000 petani milenial berbagai komoditas, dan juga peternakan juga bergabung di sana. Nah, ini kita ke depan kita harapkan dengan adanya kolaborasi antara teknologi pertanian modern, smart farming, dan para petani muda ini, kita harapkan ekosistem pertanian ke depan akan terbentuk lebih baik.
baik dengan menerapkan teknologi pangan di sisi on-farm maupun membangun industri berbasis pertanian atau yang disingkat dengan agroindustri di sisi off-farm. Agar teknologi pangan bisa berintegrasi ke sektor pertanian lokal, kami, pemerintah Kabupaten Tulungagung, memiliki 3 strategi utama, yaitu bimbingan teknis dan sosialisasi teknologi pangan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani terhadap teknologi pangan. Lalu regenerasi melalui kewirausahaan petani milenial, mengingat adopsi teknologi pangan di kalangan petani milenial lebih efektif. Saat ini kami fokus pada 2 teknologi pangan, yaitu gerakan tanam organik atau yang disingkat dengan Genta Organik dan sistem tanam jajar legowo. Genta Organik merupakan teknologi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia yang mahal dan langka, serta meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Genta Organik ini mencakup teknologi pemanfaatan pupuk organik, pupuk hayati, pembenahan tanah, dan pestisida alami. Adapun sistem tanam jajar legowo merupakan teknologi pangan terkait metode nanam padi yang menempatkan beberapa baris tanaman padi secara berdekatan yang diikuti oleh 1 baris kosong yang diistilahkan dengan legowo. Jadi legowo sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti luas atau lego, dan memanjang artinya dowo, menggambarkan pada pola barisan tanaman yang memanjang diselingi oleh barisan kosong. Melalui sistem tanam jajar legowo ini, paparan sinar matahari ke setiap rumpun tanam lebih optimal lagi dan memungkinkan para petani meningkatkan mekanismenya pertanian, khususnya penggunaan mesin tanam tanpa lanter dan padi atau raised transformator. Sayangnya, menerapkan teknologi ini tentu saja butuh biaya besar. Untuk membeli alat-alat pertanian modern, bisa jadi menghabiskan dana ratusan juta. Jadi pemerintah Kabupaten Malang itu kolaborasinya itu dengan Kementerian Pertanian pasti, ya, baik dari perkebunan, hortikultura maupun pertanian. Program-program kita ini basisnya adalah komunitas. Dalam hal ini adalah kelompok tani yang sudah memiliki legalitas. Ya, kami tidak hanya mengintervensi terkait teknologi dan budidaya, tapi manajemen kelembagaan juga kita bina. Sehingga program-program yang dikucurkan, baik itu hibah ataupun berupa bantuan-bantuan saprodi, infrastruktur, dan lain, itu adalah kelompok tani. Jadi kita harapkan di sini dalam pentahelik pertanian ini, bagaimana petani itu sebagai pelaku utamanya, sehingga mereka kita dorong, ya, dengan fungsi keberadaan dari komunitas kelompok tani ini, itu lebih memudahkan mereka bagaimana mengakses berbagai macam informasi. Karena kita bina, kita tidak bisa menyentuh orang per orang, tapi tetap bagaimana kelompok-kelompok ini kita berdayakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bantuan-bantuan alsintan, alat pengolahan pertanian, alat dan mesin pertanian, itu selalu setiap tahun dari kementerian maupun pemerintah daerah itu pasti akan mensupport. Mulai dari traktor, kemudian kultivator, kemudian alat lainnya, di samping pupuk bersubsidi juga sudah semakin baik sekarang manajemennya, pengadaan juga lebih mudah dan volumenya juga sudah lebih dari cukup, ya, untuk kebutuhan, walaupun belum bisa menjangkau 100% semua kebutuhan. Nah, yang ketiga, tahun ini kami sudah mengadakan 1 unit drone. Jadi unit drone ini akan kita adakan percontohan. Jadi petani-petani akan kita berikan pelatihan-pelatihan bagaimana industri drone ini bisa sangat membantu, karena dia efektif sekali. Cukup 1 orang tapi bisa menjangkau hampir per hari itu bisa sampai 20 hektar menggunakan drone ini.
Ini tuh sangat luar biasa. Tahun ini kami coba nanti penempatan drone. Tadinya kami kalau drone tidak punya sendiri, ya kami bekerja sama dengan mitra-mitra. Nah, tahun ini kami sedang pengadaan, akan kita coba bagaimana efektif apa akan kita ukur, bagaimana produktivitasnya dengan menggunakan peralatan modern ini. Karena kita udah punya transplanter, kita punya, nanti kita punya combine harvester, traktor, hand traktor semua kita sudah punya, tinggal drone. Kalau drone ini kita bisa manfaatkan, wah ini luar biasa. Nah, insya Allah nanti paling lambat tuh November ya. Oleh karena itu, dalam membangun kapasitas petani agar siap beradaptasi dengan teknologi baru, kami lebih banyak menunjukkan contoh praktek langsung penerapan teknologi. Utamanya melalui demonstrasi, misalnya contoh demonstrasi cara pembuatan pupuk organik, demonstrasi plot atau dimplot, aplikasi pupuk organik dalam budidaya tanam pangan, dan dimplot sistem tanam padi jajar legowo. Kami juga banyak menggelar sekolah lapang tematik, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani khususnya di pedesaan. Kabupaten Malang dan Tulungagung rupanya melihat pertanian tidak harus tertinggal zaman. Mereka pun melihat kunci transformasi pertanian adalah kolaborasi lintas sektor. Meski ada semangat menggebu, tantangan besar pun tetap ada. Dominasi usia lanjut di sektor pertanian dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan besar dalam mengadopsi teknologi pertanian.